Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Untuk matematika minat di kelas 12, bab pertama adalah materi mengenai limit fungsi trigonometri. Jika di kelas 11 kalian sudah mempelajari limit fungsi aljabar pada matematika wajib di semester 2, maka di semester awal ini limit fungsi trigonometri masuk dalam matematika minat. Oke, langsung saja kita masuk. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah siswa mampu menentukan dan menjelaskan limit fungsi trigonometri dan juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun materi prasyarat yang harus dikuasai adalah materi kelas 11 mengenai rumus kebalikan identitas trigonometri. Ini bahkan kelas 10 sudah pernah diajarkan. Sudut rangkap dan jumlah dan selisih sinus kosinus. Apa sih pengertian limit itu? Limit fungsi trigonometri tidak jauh beda dengan limit fungsi aljabar. Hanya saja yang membedakan adalah fungsinya. Yang misalkan seperti ini, bentuk umumnya adalah limit fx, mana x-nya mendekati L sama dengan L. X-nya mendekati A ya, sama dengan L. Nah, dia mau didekati dari kiri ataupun dari kanan. Eh, eh. Nah, mau didekati dari kiri ataupun dari kanan, nanti dia akan menemukan nilai yang sama. Ya, kalau sudah lupa, coba kalian ingat kembali tentang materi limit fungsi aljabar di kelas 11. Oke, next. Kemudian yang harus sebenarnya untuk materi limit hanya ini saja kuncinya, artinya pada saat kita akan misalkan ada suatu soal, kemudian diketahui limit x-nya mendekati 0, kemudian sin AX per BX ataupun sebaliknya, maka ini hasilnya adalah 1. Contoh, berarti misalkan ada limit X mendekati 0, sininya adalah sin 3X per 3X. Berarti ini sama dengan A per A, artinya 3 per 3 sama dengan 1. Atau bisa juga limit X mendekati 0, ini saya ubah A per A nya, misalkan sin AX per BX. Nah, ini satu kesatuan AX sin AX per BX, maka ini bisa juga menjadi A per B. Contohnya adalah limit X mendekati 0 sin, misalkan saya pakai sin 3X per 5X, maka sama dengan 3 per 5 seperti ini. Kemudian berlaku juga untuk tan. Limit mendekati 0, tangan AX per AX ataupun sebaliknya AX per tan AX sama dengan A per A sama dengan 1. Non sin per sin, tan per tan semuanya sama. Kuncinya hanya ini. Kemudian kalau ada pengembangan soal yang lebih sulit lagi, materi yang harus kalian kuasai adalah materi prasyarat yang tadi ya. Jadi ada identitas trigonometri, kemudian adalah rumus kebalikan, sudut rangkap, jumlah dan selisih, sinus kosinus. Itu untuk apa sih? Nah, misalkan coba kalian lihat di layar ini bahwa di sini hanya ada sin dan tangan. Pasti muncul pertanyaan, Pak, kok nggak ada cos? Ya, karena cos dia memiliki nilai, misalkan limit x mendekati 0, cos 0 ya kan, berarti kan 1, dia sudah punya hasil. Sedangkan sin dan tan itu kan untuk sin 0 dia nggak memiliki artinya tak terdefinisi hasilnya, maka harus kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, sin AX per AX. Untuk materi prasyarat yang tadi adalah gunanya untuk apabila ada soal berbentuk cos, misalkan limit x mendekati 0